Internet lagi rame banget ngomongin tentang Epstein Files. Hal ini sangat gila ya guys, karena emang di dalam kasusnya ini banyak sekali orang-orang atas ternama atau orang terkenal yang terlibat dalam hal ini. Dari politikus-politikus dunia, bahkan presiden juga, dan ada beberapa artis terkenal yang masuk ke dalam Epstein Files dan ikut ke dalamnya. Jadi kita mulai dulu dari orangnya yang memulai semuanya ini, yaitu adalah Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein adalah seorang miliarder yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang sangat gila. Saking kayanya orang ini, dia tuh sampai bisa membeli sebuah pulau dan dijadikannya sebagai pulau pribadi dia. Tapi di balik kekayaannya ini, terutama di pulau yang dia punyai itu, dia menyembunyikan satu hal yang sangat gelap. Yang dimana dia melakukan aktivitas ilegal, yaitu dia melakukan penculikan anak-anak di bawah umur dan dibawanya ke pulau tersebut. Banyak orang-orang ternama yang pernah datang ke pulau itu, yang dimana hal ini menjadikannya sebagai teori konspirasi, kayak apa sebenarnya yang terjadi di sana dan kenapa banyak sekali orang-orang terkenal datang ke tempat itu. Kasusnya sendiri sebenarnya udah dimulai sejak lama, tapi baru belakangan ini kasusnya ini tuh dinaikkan lagi. Karena pemerintahan Amerika, yaitu DOJ atau Department of Justice United States, membocorkan jutaan dokumen tentang Jeffrey Epstein yang dinamain sebagai Epstein Files. Di dalam dokumennya tersebut itu banyak sekali bukti-bukti kejahatan atau kriminal yang terjadi di Pulau Epstein, yang dimana ada beberapa bukti foto, bahkan video, dan bukti-bukti lainnya yang sangat disgusting parah. Oke, jadi dokumennya sendiri itu memiliki banyak banget file-file, ada sekitar 3 jutaan file lebih kalau nggak salah, yang dimana kalau emang gue baca semua terus gue rangkumin kan nggak mungkin gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk mengambil beberapa topik aja yang ada di dalam dokumennya. Jadi ya langsung aja guys, kita mulai coba buka-buka satu-satu. Yang pertama adalah foto-foto anak di bawah umur. Ya, jadi ini adalah hal yang paling banyak diomongin tentang Jeffrey Epstein ini, yang dimana dia tuh sangat disturbing banget, yang dia suka dengan anak di bawah umur, atau bisa dibilang adalah pedofil. Dia melakukan human trafficking atau penculikan manusia, yang dimana dibawanya ke pulau yang dia miliki, atau pulau pribadinya itu. Pulau tersebut adalah pulau yang dinamai sebagai Little Saint James. Pulau tersebut memiliki ukuran luas sekitar 70-78 hektar, yang pulaunya itu terletak di Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Pada awalnya, sekitar pada tahun 1997, pulau ini dimiliki oleh seorang kapitalis Ventura bernama Ark Cumin yang dijual dengan seharga $10,5 juta. Dan akhirnya pada bulan April tahun 1998 ada perusahaan bernama LSG LLC yang membeli pulau ini seharga $7,95 juta. Dan dari dokumen-dokumennya menunjukkan bahwa Jeffrey Epstein adalah salah satu anggota dari company atau perusahaan ini. Pulau tersebut itu sangat terisolasi, jadi apa yang terjadi di sana itu nggak banyak orang yang tahu. Dari dokumen-dokumennya itu dibuktikan bahwa banyak sekali petinggi-petinggi dunia kayak orang-orang terkenal, politikus-politikus teratas, mereka semua itu dibuktikan dan masuk ke dalam list oleh orang-orang yang datang ke Pulau Epstein ini. Intinya foto-foto disturbing seperti anak-anak di bawah umur yang diculik dan dibawa ke sana, dan ada juga foto-foto yang anjir, what the hell man. Salah satu foto yang sangat disturbing itu ada foto orang dengan sosial tinggi atau jabatan yang tinggi bernama Andrew Mountbatten Windsor, yang di foto tersebut dia lagi melakukan foto aneh gitu yang parah banget, dan katanya cewek yang ada dalam foto tersebut itu adalah cewek di bawah umur. Jadi dia ini sama aja kayak monster gitu yang aduh. Dan gak cuman bukti dari foto itu aja, banyak sekali foto-foto lainnya yang melibatkan perempuan-perempuan atau anak kecil di bawah umur yang ada di Jeffrey Epstein ini. Nah, lebih parahnya lagi, di pulau tersebut itu adalah pulau yang terisolasi. Jadi orang-orang yang datang ke sana atau orang-orang yang diculik ke sana itu nggak bisa kabur dan minta tolong. Once you get on that island,
how do you get off? It's not like a person who's on the island can just say, okay, I'm going to swim to St. Thomas. They can't do that. It's not like a person who's there and needs help that they can sneak away and run outside and flag down a vehicle or flag down a police car or run to the nearest police station like they might be able to do on St. Thomas, on the main island. The island is isolated. So that kind of isolation is really what you have to look at when you start to think, how could this have happened for so long? I think the picture you paint is a terrifying one of isolation. Oke, di sini kita langsung baca aja bareng tentang dokumen yang dilaporkan gitu coy, apa yang terjadi di sana. Interim Report of Investigation atau dari investigasinya ini. Oke, di sini gue pengen coba translatein cuman sebisa mungkin gue guys ya, sepaham gue aja lah. Orang yang menginvestigasi menerima telepon dari Beep disensor yang dia menyatakan dirinya sebagai disensor lagi untuk Harapan Justice Nashville TN tempatnya guys. Dia dinyatakan kalau dia sudah diculik dan oleh orang yang namanya diblurkan saat dia sekitar berumur 5 tahun. What the Jadi dia masih 5 tahun udah diculik dan what the hell guys? Dan lagi ketika dia berumur 17 tahun. Jadi dia kayak diculik 2 kali guys. Dia ingin bahwa semuanya itu diinvestigasi. Nah, di sini intinya dia tuh mengkontak orang yang bertanggung jawab atau untuk harapan justice-nya atau keadilannya gitu guys. Akhirnya di sini dia kasih tahu kalau emang dia lahir di tempat-tempat ini dan dia masuk sekolah ini. Oh, dan ya intinya di sini dia kasih tahu semua apa yang terjadi dan detailnya gitu. Dia mulai saat dia berumur 5 sampai 6 tahun. Yang dimana di situ dia diculik dan gak cuman dia aja, di situ was a number of young kids atau ada banyak bocil-bocil yang diculik juga. Dan sampai dia berumur 17 tahun, dia pun dibawa ke US Virgin Island yang dimana dia dijual lagi guys. Jadi Virgin Island ini adalah Epstein Island itu ya guys, yang udah aku jelasin tadi ya. Saat dia di sana, dia oke. Ini detail-detail atau kata-kata yang gak bakal bisa aku sebutin di YouTube, yang intinya ini tuh disturbing gila coy. Wah, intinya dia kasih detail apa yang terjadi di sana, yang dibilang kalau emang dia itu bersama laki-laki berumur 30 tahunan yang lu bayangin men, cowok tua udah kakek-kakek mungkin udah bapak-bapak umur 30 tahun sama anak kecil yang masih bocah di bawah umur 5 tahun sama 17 tahun. Kayak what the fuck man. Yang intinya dia itu kasih tahu detail tentang apa yang terjadi di sana. Orang yang menginvestigasi bilang kalau emang dia itu diculik hingga dia berumur 30 tahun dan akhirnya dia bisa kabur dari asisten orang-orang Kristen. Jadi dia bisa kabur gara-gara pasangan orang Kristen yang udah nikah guys, kayak dia ngebebasin dia gitulah. Jadi ini pokoknya diceritain kalau emang dia tuh ditolong sama orang gitu. Wow. Nah, di sini juga dikasih tahu siapanya dan pokoknya ini kayak ya seperti investigasi yang berjalan gitu guys. Cuman karena emang ini dibuka buat publik, makanya nama-nama gini tuh disensor buat privasinya gitu. Tapi intinya ini adalah laporan asli yang orangnya ini beneran rasain gitu, kayak what the hell man. Oke, dia salah satu contoh dokumen yang ada dalam file Epstein Files ini, yang dimana ada jutaan dokumen-dokumen lainnya tentang apa yang terjadi di sana atau apa yang Jeffrey Epstein ini lakuin. Dari beberapa teori konspirasinya, ada yang bilang kalau emang tempat dari pulau Jeffrey Epstein ini dijadikan tempat ritual oleh elit-elit global dengan ritual-ritual yang aneh guys. Iya, salah satunya ada yang udah aku sebutin tadi, yaitu adalah human humiliation, yang dimana menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai pekerja-pekerja yang tidak pantas. Dan bahkan ada beberapa teori konspirasi yang bilang kalau emang di sana mereka tuh sampai mengorbankan bayi guys untuk melakukan ritualnya, kayak what the hell man. Dari beberapa dokumennya juga dibuktikan bahwa ada orang-orang yang melakukan torture atau penyiksaan kepada manusia gitu di sana. Yang intinya lebih kalian baca dokumennya itu lebih banyak hal-hal disturbing yang bisa kalian temukan.
Nah, salah satu topik yang banyak orang bicarakan juga itu ada salah satu kain bernama kiswah yang berasal dari Mekah yang dikirim untuk ada di Pulau Epstein ini. Kain kiswah adalah kain yang menutupi Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, yang dimana seperti kalian tahu, Mekah itu adalah tempat suci bagi orang yang memeluk agama Islam. Nah, tapi ada beberapa koneksi atau transaksi yang dilakukan oleh orang-orang petinggi yang dimana sampai bisa kain suci ini itu ke tangan Jeffrey Epstein. Untuk kronologinya, pada bulan Februari dan bulan Maret tahun 2017, ada seorang perempuan bernama Aziza Al-Ahmadi yang bekerja bersama laki-laki bernama Abdullah Al-Mari untuk mengirimkan kiswah ini. Dalam dokumen yang berbentuk email ini dilihatkan bahwa kiswah tersebut itu dikirimkan melalui penerbangan British Airways dari Saudi Arabia menuju ke Florida yang dimana lengkap dengan invoice dan custom delivery-nya. Di dalam pesannya itu, Aziza Al-Ahmadi bilang kalau emang BTW ini adalah kain hitam yang sudah disentuh setidaknya 10 juta orang beragama muslim dengan kepercayaan yang berbeda seperti Sunni, Syiah, dan yang lainnya. Mereka semua berjalan di Ka'bah 7 kali putaran dan sekali-kali mencoba untuk memegang ini. Mereka berdoa dan menangis di depan kain ini, berharap supaya semua doanya dijabah atau diterima. Regard Aziza. Wow, ini gila banget sih guys, karena ya, lagi-lagi nggak tahu kainnya itu dibuat apa dan apa yang mereka lakukan dengan kain itu, tapi intinya kain itu dikirim dan udah sampai di sana gitu. Dari faktanya ini aja tuh udah kayak bikin nanya-nanya nggak sih, kayak apa sih sebenarnya dilakuin, kenapa harus dikirim ke sana dan ada apa-apanya gitu. Dan beberapa orang juga teori konspirasi bilang kalau emang kainnya itu dijadiin sebagai ritual-ritual yang nggak tahu juga ritual apaan, cuman dipakai ritual gitu maybe atau gimana juga ya. Wah, gila banget lah guys pokoknya. Pada tahun 2005, polisi di Palm Beach, Florida melakukan investigasi kepada Epstein karena ada salah satu orang tua yang melapor anaknya itu diculik dan anak kecil perempuan itu berumur 14 tahun atau masih di bawah umur. Kepolisian pun mengidentifikasi sebanyaknya 36 anak perempuan yang rata-ratanya masih di bawah umur 14 tahunan yang Jeffrey Epstein lecehkan. Pada kasusnya ini, Jeffrey Epstein plead guilty atau mengakui kesalahannya dan dia pun dihukum penjara pada tahun 2008. Di sini Jeffrey Epstein dan lawyernya melawan balik kasus ini yang dimana dikarenakan kurangnya saksi mata membuat Jeffrey Epstein plead guilty atau mengakui kesalahannya dan dia pun akhirnya cuman dimasukkan ke penjara selama 18 bulan saja. Iya, di sini sebenarnya agak ribet apalagi orang-orang awam kayak gua dan mungkin kalian juga susah gitu pahamnya gimana tentang hukum mereka atau jaksa mereka ini gimana. Tapi bagi kalian yang penasaran atau kenapa dia bisa keluar cepet segala macem, detailnya itu kalian coba googling sendiri aja. Gue juga agak susah jelasinnya. Selama 13 bulan dia melakukan hukumannya ini di penjara. Akhirnya pada tahun 2009 Epstein itu dirilis dari penjara. Nah, tapi di sini kasusnya itu tidak berhenti, yang dimana orang-orang yang menjadi korban atau victim dari Jeffrey Epstein ini mulai melakukan speak up dan polisi pun mulai menginvestigasinya lagi. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 2019 Jeffrey Epstein pun ditangkap lagi dengan kasus yang sama, yaitu adalah kasus perdagangan seks manusia. Di sini saat dia berada di holding cell atau penjara sementara sebelum sidangnya itu mulai, pada tanggal Agustus bulan 10 tahun 2019, penjaga penjaranya itu menemukan bahwa Jeffrey Epstein didapati meninggal dunia di dalam selnya tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya ada teori konspirasinya lagi. Ada yang bilang dia cuma memalsukan kematiannya, ada yang bilang dia cuma membuat skema ini supaya untuk dia kabur dan lain-lain. Cuman ya nggak tahu lah, kayaknya nggak bakal kubahas kalau emang teori konspirasinya ini. Sidangnya pun masih tetap berjalan dan seperti yang udah kalian tahu dipastikan bahwa Jeffrey Epstein ini 100% bersalah atas semua tuduhan-tuduhan yang dia miliki.